Ada seorang wanita yang baru aja melahirkan 10 hari. Kondisinya masih lemas, masih belum pulih. Lalu Yadav datang, masuk ke rumahnya dan memperkosa wanita itu. Dalam kondisi kayak gitu, Yadav masih sempat-sempatnya ngancem wanita yang berdiri di pinggir jalan. Dia teriak, "Tunggu aku bebas dan akan aku perkosa kalian satu persatu." Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Sekarang kita akan ngebahas kasus dari India. Nama daerahnya adalah Kasturba Nagar. Kasturba Nagar itu pemukiman padat biasa. Tapi di situ pernah terjadi teror yang saking ngerinya sampai bikin sistem hukum India seolah-olah enggak berdaya. Kasus ini menjelaskan bahwa gimana seorang pria dengan kekuatan kasta dan dukungan oknum aparat bisa menjajah ribuan orang selama puluhan tahun. Kasus ini sampai dibikinin dokumenter Netflix. Gimana rasanya jadi kasta terendah di India? Gimana rasanya melihat istri kita, anak kita diperkosa setiap hari? Sampai gimana akhirnya ratusan emak-emak yang awalnya takut berubah jadi malaikat pencabut nyawa di ruang sidang. Ini adalah kasus Aku Yadav. Untuk paham gimana Aku Yadav ini bisa seberkuasa itu, kita harus ngerti dulu tentang sistem kasta di India. Di Kasturba Nagar, mayoritas penduduknya adalah kaum Dalit. Di India, kasta ini adalah yang paling rendah. Menurut kepercayaan mereka, kaum Dalit ini di luar struktur ciptaan dewa, dianggap haram dan hanya pantas ngerjain pekerjaan yang paling kotor. Nama asli Aku Yadav adalah Bharat Kalicharan Yadav. Kayak namanya, kasta Aku Yadav ini adalah kasta Yadav. Kasta Yadav adalah kaum di mana ekonominya itu stabil dari usaha peternakan. Keluarganya ya emang punya banyak ternak, ekonominya stabil, dan secara kasta Yadav merasa bahwa dia jauh lebih tinggi daripada tetangga-tetangganya. Sebenarnya masa kecil Yadav ini normal-normal aja. Dia itu anak yang pintar di sekolah, suka olahraga dan berprestasi. Tapi perubahan terjadi pas dia ini masuk masa remaja. Di kelas 7 tiba-tiba dia mutusin untuk berhenti sekolah. Dia mulai main judi, nongkrong sama preman, dan dia ngerasa kalau dengan jadi preman dia bisa dapetin apa aja. Puncaknya adalah pas ayahnya meninggal. Harta keluarganya habis karena kehidupan Yadav ini yang gak benar. Saudara-saudaranya yang lain mulai berpisah. Ada yang jadi buruh, tapi kebanyakan malah milih jalan kriminal. Sebagai anak bungsu, Yadav ngelihat abang-abangnya jadi preman dan dia berpikir, kenapa aku nggak jadi bos preman aja sekalian? Dari sinilah Yadav mulai membangun gengnya. Dia mulai memeras pedagang kecil. Dan karena dia tahu kalau kaum Dalit itu takut sama polisi dan status sosial mereka itu rendah, Yadav manfaatin hal itu. Selama 1 dekade, dari awal 90-an sampai 2004, Aku Yadav jadi kepala preman di Kasturba Nagar. Dia malakin orang-orang. Salah satu korban yang paling sering dipalakin adalah Pratibha Orut. Pratibha ini adalah pedagang kelontong kecil yang rumahnya sempit. Jadi Pratibha selalu naruh barang dagangannya di teras. Lalu Yadav ini datang kapanpun dia mau. Yadav ngambil rokok, ngambil makanan tanpa bayar. Kalau Pratibha berani negur, Yadav akan ngeluarin pisau dan senjata api lalu bilang, "Kamu mau daganganmu yang hilang atau nyawamu yang hilang?" Itu udah kejem. Tapi yang lebih kejam lagi dari Yadav ini adalah nafsu bejatnya. Dia nganggep perempuan Dalit itu bukan manusia, tapi cuma alat memuat nafsu. Yadav akan jalan keliling kampung, nunjuk wanita manapun yang dia mau. Terus dia seret ke tempat sepi, atau malah dia lakuin di depan keluarga si korban. Gila kan? Ada satu kejadian yang di luar nalar. Ada seorang wanita yang baru melahirkan 10 hari. Kondisinya masih lemas, masih belum pulih. Lalu Yadav datang, masuk ke rumahnya dan memperkaos wanita itu. Terus suaminya ya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia diancam akan dihabisi. Lalu akhirnya wanita itu memilih untuk membakar dirinya sendiri karena nggak sanggup menanggung rasa malu dan trauma. Kasus pemerkosaan Yadav ini bukan hanya 1 kali atau 2 kali aja, tapi total ada lebih dari 40 kasus yang udah terverifikasi. Aku Yadav tercatat memperkaos lebih dari 40 wanita menurut polisi. Beberapa korban bilang jumlahnya ratusan. Yang pasti seluruh Kasturba Nagar trauma. Warga di sana takut, anak-anak dilarang sekolah karena Yadav ini sering menculik anak-anak. Ada aturan gak tertulis, jam 6 sore semua lampu harus mati, semua pintu harus dikunci rapat. Kasturba Nagar yang harusnya rame berubah jadi kota mati setiap hari pas udah maghrib. Kalian pasti nanya,
di mana polisinya? Jadi, Akuya Duff ini pintar. Dia tahu gimana cara mainin sistem. Dia rajin nyogok polisi lokal pakai uang rampasannya. Dia sering beliin polisi minuman keras dan ngajak mereka pesta. Dia menyuap polisi, memberi mereka uang dan membelikan mereka minuman untuk meyakinkan mereka agar membiarkannya terus melakukan kejahatan. Akibatnya, polisi nggak hanya menolak untuk menghentikan aku selama bertahun-tahun, tapi juga mendukungnya. Akuya Duff dan rekan-rekannya memperkaos wanita dan gadis semuda usia 10 tahun sebagai peringatan bagi mereka yang menentangnya. Setiap kali ada warga yang berani ngelapor, polisi bukannya nangkep ya Duff, tapi polisinya malah ngetawain si pelapor. Ada satu kutipan ngeri dari satu orang korban yang bilang, pas dia lapor di perkaos, polisinya bilang, "Alah, paling kamu juga seneng kan? Paling-paling kamu emang jual diri." Bahkan ketika ada yang ngelapor ke polisi, polisi akan ngasih tahu ya Duff siapa pelapornya. Dan besoknya, orang yang ngelaporin ya Duff itu akan didatangi oleh ya Duff ke rumahnya. Pelapor itu dipukulin dan rumahnya dibakar. Ya Duff tercatat pernah ditangkap polisi sebanyak 14 kali. Tapi setiap kali masuk, dia ini cuma numpang lewat. Besoknya dia udah keluar lagi. Dia makin sombong dan makin ngerasa bahwa dia ini enggak bisa tersentuh hukum. Dia sering teriak di tengah jalan, "Aku adalah hukum di sini. Polisi itu adalah antek-antekku." Tapi di tengah kejahatannya, muncul seorang pahlawan. Orang pertama yang benar-benar berani pasang badan. Namanya Asa Bhagat. Asa Bhagat ini emak-emak yang nyalinya gede banget. Asa nggak tahan ngelihat tetangga-tetangganya tuh nangis setiap hari. Dia mulai ngumpulin massa. Dia mulai neriakin ya Duff ketika ya Duff ini dan anak buahnya lagi bikin masalah. Tahun 2000, Asa ini sempat menggerakkan para lelaki di kampung itu untuk menghajar si ya Duff. Ya Duff nyaris tewas. Kepalanya bocor kena hantaman batu. Ya Duff selamat gara-gara dibawa ke rumah sakit dan dapat donor darah dari sahabatnya yang bernama Afin Tiwari. Pas sembuh, ya Duff makin gila. Dia menghabisi sahabatnya sendiri yang namanya Afin. Alasannya karena Afin ini dekat sama Asa. Terus ya Duff pergi ke rumah Asa ketika Asa ini dan keluarganya lagi ngerayain festival henna. Di depan anak-anak Yasa, ya Duff ngebantai Asa dengan sadis. Mukanya dihancurin, badannya diklek-klek. Ya Duff pengen ngasih tahu kalau inilah nasib bagi siapapun yang mencoba melawan ya Duff. Tapi bukannya takut, kematian Asa malah menambah keberanian orang-orang. Lalu muncul seorang mahasiswi bernama Usa Naren. Usa ini paham hukum dan dia punya nyali yang enggak masuk akal. Ketika ya Duff menyerang seorang anak usia 13 tahun, Usa enggak tinggal diam. Dia lapor polisi. Dan ketika geng ya Duff yang berusia 40 orang itu mengepung rumah Usa, Usa mengambil tabung gas ke depan pintu. Dia bocorin selangnya sampai gas keluar, terus dia pegang korek api. Dia teriak, "Satu langkah aja, kalian masuk, kita semua jadi abu." Preman-preman itu kaget. Mereka terbiasa ngelihat orang-orang Dalit ini cuman bisa gemeter. Tapi kali ini mereka ngelihat mata seorang cewek yang udah enggak takut mati. Geng ya Duff mundur. Dan saat itulah warga sadar ternyata monster ini bisa takut juga. Setelah bertahun-tahun dipenuhi darah, akhirnya datanglah hari yang akan dicatat dalam sejarah hukum India. Akuya Duff akhirnya ditangkap lagi ketika warga ini berani ngelakuin protes besar-besaran. घरेलू काम करके गुजारा करती थी। हत्या के बाद गया है, लेकिन वो लड़ने के लिए अब भी तैयार है. Tanggal 3 Agustus 2004, ya Duff dijadwalin sidang di pengadilan Nagpur. Ya Duff datang dengan tangan diborgol, dikawal polisi. Dalam kondisi kayak gitu, ya Duff masih sempat-sempatnya ngancem wanita-wanita yang berdiri di pinggir jalan. Ya Duff teriak, "Tunggu aku bebas, dan aku akan perkaos kalian satu-satu." Saat ya Duff berjalan melewati mereka menuju pengadilannya, ya Duff mengejek salah satu dari mereka, memanggilnya pelacur dan mengancam akan memperkaosnya lagi. Polisi yang mengawalnya tertawa. "Kita berdua tidak bisa hidup di bumi ini bersama-sama," teriak wanita itu yang diejeknya. "Itu kamu atau aku."
Tapi Yadav nggak sadar kalau di hari itu suasananya udah beda. Di depan pengadilan udah ada setidaknya 400 wanita dan 100 laki-laki. Mereka nggak datang buat demo biasa. Mereka masing-masing bawa bubuk cabai, batu, pisau dapur, dan kemarahan yang udah dipendam selama 10 tahun. छीन लिया। स्टेशन में 400 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो ये बोलती है कि हम अपराधी हैं, ये हमने जघन्य अपराध किया है। वो एक हिस्ट्री के लिए वो एक अलग क्या बोलेंगे अच्छी बात थी कि महिला ने की। अगर आज भी अगर बलात्कारी को ऐसी खुला छोड़ देते हैं। Ketika Yadav mau masuk ke ruang sidang, serangan pertama dimulai. Emak-emak di sana mulai nyiramin bubuk cabai ke mata Yadav. Yadav jerit-jerit kesakitan. Matanya langsung buta seketika. Polisi yang jaga awalnya mau nahan, tapi ngelihat ratusan emak-emak beringas, polisi-polisi itu milih untuk kabur. Yadav ditarik paksa ke dalam ruang sidang. Pintu dikunci dari dalam oleh massa. Di sanalah pengadilan yang sesungguhnya terjadi. Selama 15 menit, ruang sidang itu berubah jadi tempat eksekusi. Para wanita yang selama ini jadi korban secara bergantian menusuk badan Yadav. Yadav mohon-mohon minta ampun. Dia nangis. Dia jerit-jerit, tapi nggak ada yang mau dengar. Mereka lalu memotong alat kelamin Yadav sebagai pembalasan atas puluhan pelecehan yang udah dia lakuin. Mereka mukulin kepala Yadav pakai batu dan kursi sidang sampai hancur. Setelah 15 menit selesai, aku Yadav, sang monster yang ngerasa kebal hukum, mati mengenaskan di lantai ruang sidang dengan 70 tusukan di sekujur tubuhnya. Berita kematian Yadav viral ke seluruh dunia. Polisi bingung mau nangkep siapa. Awalnya mereka nangkep beberapa wanita, tapi yang terjadi malah bikin polisinya ini makin bingung. Ribuan wanita dari Kasturba Nagar jalan kaki ke kantor polisi. Mereka semua teriak, bukan mereka yang membunuh, tapi kami semua yang membunuh. Kalau mau penjara, penjarakan kami semua. Ribuan warga Kasturba Nagar, pria dan wanita, jalan kaki ke kantor polisi. Mereka teriak, kami semua yang bunuh. Kalau mau penjara, penjarakan kami ribuan. Polisi kewalahan. Akhirnya, karena nggak ada saksi yang mau bicara dan tekanan publik yang begitu besar, pengadilan mutusin kalau semua tersangka ini dibebasin. Bayangin, puluhan atau mungkin ratusan orang yang dianggap tersangka dibebasin. Hakim merasa nggak mungkin bisa mengadili ratusan orang yang ngelakuin itu karena terpaksa oleh keadaan. Kasus ini jadi tamparan keras untuk pemerintah India. Komite India akhirnya turun tangan dan menemukan kalau polisi ini udah gagal total dalam ngelindungin warga kasta rendah. Kasus aku Yadav ini emang brutal. Kita nggak bisa membenarkan pembunuhan, tapi kita juga nggak bisa menutup mata kenapa itu bisa terjadi. Kasus ini membuktikan ketika hukum formal udah bobrok, udah nggak bisa memberikan keadilan, hukum rimba akan mengambil alih. Gimana kalau menurut kalian? Atau apapun itu? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.